Assalamualaikum sahabat semua. Cerita dari seseorang yang sebut saja bernama Elsa. Waktu itu Elsa sama suaminya pulang dari Majalengka menuju Tangerang. Harusnya itu menjadi perjalanan biasa. Tapi sebelum pulang mereka mau mampir dulu ke Cianjur. Nah, disitulah semuanya mulai aneh. Jalan yang biasanya ramai jadi sepi banget. Dan ada momen di mana mereka seperti dipandu ke jalan yang bukan seharusnya. Semakin jauh masuk, semakin banyak kejadian yang bikin bulu kuduk berdiri. Mau tahu apa yang terjadi kepada mereka? Simak terus ceritanya. Karena yang terjadi di perjalanan malam, itu benar-benar bikin merinding. Perkenalkan, namaku Elsa. Kejadian ini terjadi sekitar tahun 2019 ketika aku dan suami sedang mudik ke Majalengka. Perjalanan itu seharusnya menjadi perjalanan pulang yang biasa saja, seperti tahun-tahun sebelumnya. Namun sesuatu yang tidak pernah kami bayangkan justru terjadi dalam perjalanan kembali menuju rumah. Sekitar pukul 2:30 sore, kami mulai bersiap pulang. Sejujurnya, kami tidak memiliki rencana untuk melewati jalur yang berbeda. Biasanya, jika mudik atau saat arus balik, kami selalu memilih jalur Pantura, melalui Cikampek, Karawang, Bekasi, Jakarta, lalu menuju Tangerang. Semua terasa rutin dan sudah seperti jalur aman yang kami hafal. Namun sore itu aku tiba-tiba memiliki keinginan lain, karena cuti kerja kami masih panjang, rasanya sayang jika langsung pulang. Maka aku mengusulkan kepada suamiku, bagaimana kalau kita ke Cianjur dulu? Aku rindu makanan favoritku di sana. Suamiku sempat bertanya dengan nada ragu, "Apa kamu tahu jalan ke sana?" Aku menjawab jujur bahwa aku tidak tahu. Lalu tanpa pikir panjang aku menambahkan, "Tapi kan ada Google Maps. Tinggal ikuti aja." Setelah membuka aplikasi Maps, tertulis estimasi perjalanan sekitar 4 jam. 39 menit. Dalam pikiranku, jika berangkat sore, kami seharusnya bisa tiba di Cianjur sekitar pukul 7 atau 8 malam, waktu yang masih aman untuk berkendara. Yang tidak kami sadari adalah bahwa perjalanan yang tampak sederhana itu akan berubah menjadi pengalaman yang sulit kami lupakan. Kami mulai melaju dengan tenang. Motor sudah terisi penuh, perlengkapan aman, cuaca juga cukup bersahabat. Jalanan awalnya ramai, lalu macet menjelang waktu maghrib. Kami berhenti sebentar untuk salat di sebuah tempat di pinggir jalan. Namun setelah salat itulah, aku mulai merasakan keganjilan. Saat membuka kembali ponsel dan memeriksa Google Maps, aku terkejut. Waktu tempuh yang tertulis masih sekitar 4 jam lebih. Tidak jauh berbeda dari saat kami berangkat sebelumnya. Padahal, kami sudah menempuh perjalanan selama sekitar 2 jam. Awalnya, estimasi 4 jam 39 menit, lalu turun menjadi 4 jam 30. Hanya berkurang sedikit sekali, nyaris tidak ada perubahan. Tetapi aku sendiri merasa tidak ada belokan yang terlewat. Semua instruksi Maps sudah kami ikuti. Karena khawatir semakin malam, kami memutuskan tetap melanjutkan perjalanan. Aku memantau Maps hampir sepanjang waktu. Namun waktu tempuh itu tidak juga berkurang. Setelah berhasil keluar dari kemacetan, jalanan tiba-tiba menjadi lebih lengang. Biasanya, saat jalanan mulai lancar, ada rasa lega. Tapi kali itu, suasananya justru terasa janggal. Jalanan yang semula lebar dan lurus mulai menyempit, kemudian sedikit melebar, lalu menyempit lagi.
Kami terus mengikuti jalan yang terasa tidak berujung itu. Tidak lama kemudian, jalanan kembali melebar seperti jalan raya besar. Namun suasananya berbeda dari jalan raya pada umumnya. Sepi, kosong, tidak ada kendaraan lain yang tampak melintas. Di kiri dan kanan, pohon-pohon besar berdiri rapat, menciptakan bayangan gelap yang menelan seluruh sisi jalan. Suamiku tampak ragu. Ia mempertanyakan apakah jalannya sudah benar. Aku mencoba menenangkannya dan meyakinkan bahwa tenang aja, jalannya sudah benar. Namun dalam hati ada rasa tidak nyaman yang mulai tumbuh sejak beberapa menit sebelumnya. Saat motor menanjak sedikit dan memasuki tikungan, lampu motor tiba-tiba padam. Kilatan panik langsung menyergap. Tanpa lampu, jalan di depan berubah menjadi kegelapan total. Aku buru-buru menyalakan senter ponsel dan mengarahkannya ke depan, takut jika ada kendaraan lain atau tikungan tajam yang tidak terlihat. Tidak ada satupun penerangan di sepanjang jalan itu. Tidak ada lampu jalan, rumah, atau tanda-tanda peradaban. Suamiku semakin yakin bahwa kita seperti berada di area hutan. Aku pun mengiyakan, karena dari suasananya hanya hutan yang mungkin kami masuki. Hutan yang gelap, sunyi, dan terasa tidak wajar. Tanganku mulai lelah memegang ponsel yang terus kutinggikan sebagai cahaya jalan. Untungnya, di puncak tanjakan, kami melihat sebuah bangunan kecil. Sebuah bengkel motor dengan 3 orang laki-laki yang tampak sedang duduk-duduk di depannya. Meski terasa janggal, tempat itu menjadi satu-satunya titik terang di tengah kegelapan tersebut. Kami berhenti sebentar untuk membeli lampu motor baru. Setelah lampu dipasang, kami kembali melaju dan sempat menemukan sebuah tiang listrik berdiri di tepi jalan. Satu-satunya tanda keberadaan listrik dalam radius sejauh itu. Ada sedikit rasa lega ketika lampu motor kembali menyala. Namun tidak lama, baru sekitar 300 meter melaju, lampu motor itu mati lagi. Saat itu aku benar-benar pasrah. Lampu motor yang sebelumnya tidak pernah bermasalah tiba-tiba mati 2 kali dalam waktu singkat. Kami mencoba berpikir positif, tetapi sulit mengabaikan keanehannya. Kami kembali mengikuti jalan dengan hanya mengandalkan cahaya ponsel. Setelah beberapa saat, kami menemukan sebuah pertigaan dengan 3 arah. Kanan, tengah, dan kiri. Kami berhenti sejenak untuk memutuskan. Aku sempat meminta suamiku mencoba membuka Google Maps, tetapi ponselku dan ponselnya sama-sama menunjukkan tanda tidak ada sinyal. Lokasi itu seolah benar-benar berada di luar jangkauan. Karena kebingungan dan tidak ada petunjuk apapun, aku mengusulkan untuk mengambil jalur kanan. Suamiku awalnya menganggap jalur lurus lebih masuk akal karena mungkin saja ada jalan besar di depannya. Namun setelah berdiskusi sebentar, ia akhirnya mengikuti pilihanku. Keanehan berikutnya langsung terasa saat kami melihat jalur kanan itu. Ada sebuah gapura tua, mirip gapura wisata, tetapi kondisinya sudah lapuk dan usang. Kayunya gelap dan catnya sudah mengelupas, membuat suasananya terasa dingin dan muram. Suamiku masih ragu memasuki jalan itu. Namun aku entah mengapa merasa yakin untuk melanjutkan. Mungkin karena sejak tadi kami tidak menemukan jalan lain, atau mungkin karena perasaan aneh yang mendorongku untuk terus masuk. Meski ia tidak sepenuhnya setuju, suamiku akhirnya mengikuti. Begitu melewati gapura, kegelapan semakin pekat. Lampu motor yang mati memaksa kami hanya bertumpu pada sinar ponsel. Setiap meter terasa membawa kami masuk semakin jauh ke sesuatu yang asing. Jalanannya mulus, beraspal. Lingkungannya hutan,
namun jalannya sangat rapi. Suamiku sempat berkomentar bahwa kayaknya kita semakin masuk ke dalam hutan. Aku hanya mengiyakan. Dalam perjalanan yang terasa sunyi dan tidak berujung itu, aku dan suamiku sudah lama tidak berbicara. Kami hanya diam, masing-masing terjebak dalam pikiran dan kekhawatiran sendiri. Di tengah keheningan itu, tiba-tiba terdengar suara motor dari arah belakang. Suara itu memecah sunyi yang sedari tadi terasa menekan. Ada sedikit rasa lega di dadaku. Rasanya seperti ada pertolongan datang. Aku membatin bahwa setidaknya ada kendaraan lain yang lewat, sehingga kami bisa mengikuti cahaya lampunya di depan. Motor itu kemudian melintas di samping kami. Seorang lelaki tua berbadan agak gemuk melewatinya tanpa menoleh, tanpa memberi tanda apapun. Ia hanya melaju dengan tenang, mengenakan pakaian koko putih dan peci putih. Dari cara berkendaranya, ia tampak seperti warga lokal yang sudah mengenal jalan tersebut. Begitu ia melewati tikungan dan hilang dari pandangan, aku dan suamiku berusaha mengikutinya, berharap bisa melihat cahaya lampunya di depan. Namun ketika kami melewati tikungan itu, motor dan pengendaranya benar-benar sudah tidak terlihat. Kami mencoba mengabaikan keanehan itu, menganggapnya sekadar kebetulan. Sekitar 10 menit kemudian, suara motor kembali terdengar dari arah belakang. Saat kami menoleh, lelaki yang sama kembali melintas dengan pakaian, motor, dan tampilan yang identik. Dalam hati aku bertanya-tanya, bukannya orang ini sudah jauh di depan, kenapa bisa muncul lagi di belakang kami? Kami kembali melanjutkan perjalanan, tetapi tidak lama berselang, suara motor itu kembali terdengar. Untuk ketiga kalinya, lelaki itu melintas dari arah belakang. Padahal jalan yang kami lalui hanyalah satu jalur panjang tanpa cabang lain. Tidak ada kemungkinan ia berputar jauh dan kembali menyalip dari belakang. Namun, kenyataannya ia muncul lagi dengan cara yang sama. Perasaan takut mulai merayap. Aku memilih untuk tidak lagi melihat ke belakang. Suamiku terlihat semakin tegang, dan aku sendiri berusaha tetap memegang ponsel sebagai senter, meski tangan terasa pegal dan pundakku sakit menahan bobot ransel. Setelah melalui serangkaian belokan kecil dan tanjakan, penampakan lelaki itu tiba-tiba menghilang. Tidak ada suara motor lagi, tidak ada tanda-tanda ia berada di sekitar kami. Kami tetap melaju mengikuti jalan yang tidak menawarkan pilihan apapun. Tidak ada percabangan baru selain pertigaan sebelumnya. Kami hanya mengikuti jalur yang sama, masuk semakin dalam ke kegelapan yang tidak wajar itu. Ketika melihat jam, waktu sudah hampir menunjukkan pukul 11 malam. Suasana tidak berubah. Kami masih berada di tempat yang sama, gelapnya, sama sepinya. Aku bertanya kepada suamiku, apakah ia tidak merasa aneh bahwa kami masih di jalan yang sama sejak tadi. Suamiku mengakui bahwa ia pun heran, karena tidak menemukan belokan baru, tidak menemukan perubahan apapun. Rasanya seperti jalan itu menahan kami di tempat yang sama. Ada satu hal yang kemudian kupakai sebagai penanda. Di salah satu sisi jalan, ada poster bekas kampanye yang dipaku pada sebatang pohon. Poster itu lusuh, warnanya pudar, dan tampak seperti sudah lama dibiarkan begitu saja. Aku berkata dalam hati bahwa jika kami melewati poster itu lagi, berarti kami benar-benar sedang diputar-putar di tempat yang sama. Kami pun melaju beberapa menit, dan benar saja, poster itu kembali muncul. Pohon yang sama, posisi poster yang sama, susunan ranting di sekelilingnya pun tidak berubah. Saat itu tubuhku terasa dingin. Aku mulai menyadari betapa lamanya kami terjebak di jalan itu tanpa bergerak mendekati tujuan. Aku mengatakan kepada suamiku bahwa kami kembali ke titik yang sama, dan bukti yang paling nyata adalah poster itu.
Setelah menyadari bahwa kami berputar-putar di jalan yang sama, aku mulai kehilangan kekuatan untuk menahan rasa takut. Aku membaca doa dalam hati, melafalkan salawat berulang-ulang sambil berharap ada sesuatu yang menunjukkan jalan keluar. Setiap kata yang terucap dalam hati terasa seperti pegangan terakhir agar pikiranku tidak runtuh. Perjalanan lanjut ke jalan yang sedikit lebih lebar, namun suasananya tidak berubah. Jalan itu tetap sunyi seperti ditinggalkan, dan kiri serta kanannya masih berupa hutan pekat yang berdiri rapat. Tidak ada rumah, tidak ada cahaya, hanya hutan gelap dan jalan lurus yang entah menuju kemana. Saat itulah suamiku mengatakan sesuatu yang membuat tubuhku melemah. Bensin motor hampir habis. Ucapan itu membuatku langsung teringat bahwa sejak sore kami tidak melihat satupun tanda adanya penjual bensin. Aku membatin bahwa di tempat sepi seperti itu sangat kecil kemungkinan ada orang berjualan bahan bakar. Namun aku tetap berharap, meskipun hanya setipis rambut. Aku hanya bisa berdoa agar kami dipertemukan dengan seseorang, apa saja yang bisa membantu kami keluar dari situ. Ketika rasa pasrah mulai menyelimuti, tiba-tiba di sisi kanan jalan muncul sesuatu yang tidak pernah kuduga. Sebuah warung makan. Cahaya temaram dari lampu yang entah berasal dari mana membuat tempat itu tampak seperti sebuah oasis di tengah hutan gelap. Di depannya terlihat seorang pemuda yang tampak sedang membereskan piring-piring, mengenakan baju kuning. Aku yang sudah lapar sejak sore langsung meminta suamiku untuk berhenti. Namun suamiku menolak dengan alasan ia tidak lapar. Aku memaksa lagi dan ia tetap tidak mengizinkan. Kami sempat berdebat kecil meskipun tenaga kami sudah hampir habis. Pada akhirnya aku hanya diam. Saat itu barulah pikiran lain muncul di kepalaku. Sejak kapan ada warung di tengah hutan seperti ini? Kesadaran itu membuat seluruh bulu kudukku berdiri. Tempat itu seharusnya tidak ada di sana. Terlalu sepi, terlalu jauh dari pemukiman, dan terlalu tidak masuk akal. Rasa lapar itu langsung hilang berganti perasaan was-was yang kembali membesar di dadaku. Kami melanjutkan perjalanan sambil menekan perasaan kesal yang menumpuk. Rasa takut dan lelah bercampur dengan rasa lapar yang kutahan. Aku mulai berpikir untuk berhenti saja di tepi jalan dan beristirahat. Namun suamiku menolak keras. Ia berkata bahwa selama masih ada bensin, kami harus terus melaju, karena berhenti di tempat seperti itu justru lebih berbahaya. Akhirnya aku menyerah dan hanya mengikuti kemana motor bergerak. Aku kembali berdoa dalam hati, berharap menemukan penjual bensin atau setidaknya sebuah rumah. Aku hanya ingin bertemu manusia lain. Seseorang yang bisa memberi kami kepastian bahwa kami masih berada di dunia yang seharusnya. Di titik itu, air mataku mulai jatuh. Aku takut tidak bisa pulang, takut tidak bisa bertemu ibuku lagi, dan takut bahwa malam itu menjadi malam terakhir kami berada di dunia nyata. Jam sudah menunjukkan pukul 12 malam. Kami masih terus berkendara, menyusuri jalan yang sama gelapnya seperti 1 jam sebelumnya. Tidak ada belokan baru, tidak ada perubahan pemandangan. Di tengah rasa panik itu, aku kembali memanjatkan doa yang sama. Aku berharap menemukan jalan keluar, jalan pulang, atau sekadar tanda bahwa kami tidak sedang tersesat di tempat yang salah. Rasa takut membuat dadaku sesak. Aku akhirnya mengirim pesan singkat kepada mertua di kampung. Dalam pesan itu aku memohon doa agar kami diberi keselamatan dan bisa sampai tujuan. Dan setelah mengirim pesan itu, aku hanya bisa menundukkan kepala, menunggu apakah doa-doa itu didengar.
Tidak lama setelah aku mengirim pesan meminta doa, sesuatu yang tidak pernah kuduga terjadi. Seperti ada yang mendengar kegelisahan kami, jalan yang tadinya seperti tidak berujung itu tiba-tiba membuka dirinya. Dari kejauhan, samar-samar aku melihat bentuk gapura yang pernah kulalui sebelumnya. Hanya butuh beberapa detik sampai aku benar-benar yakin itu adalah gapura yang sama, gapura lapuk yang tadi membawaku masuk ke jalanan gelap itu. Begitu kami melewatinya, rasa lega langsung menyelimuti tubuhku. Aku merasa seperti baru saja keluar dari sebuah lingkaran yang mengurung kami selama berjam-jam tanpa arah. Namun rasa lega itu tidak bertahan lama. Di hadapan kami kembali terbentang pertigaan yang sama. 2 jalur yang belum dicoba. Suamiku memilih jalur lurus kali ini. Aku mengangguk, menuruti saja. Di kondisi seperti itu, kami hanya bisa bergantung pada firasat dan keberuntungan. Namun jalur lurus itu ternyata lebih buruk dari yang sebelumnya. Jalanan mulai menyempit dan berubah menjadi trek yang berkelok seperti jalur menuju puncak gunung. Kiri jalan adalah jurang yang gelap dan curam. Sementara kanan berupa tebing menjulang, hitam, dan terasa seperti dinding raksasa yang menutup langit. Motor kami melaju pelan-pelan. Lampu motor yang padam membuat kami hanya mengandalkan cahaya redup dari ponsel yang kutahan dengan tangan gemetar. Aku sempat meminta suamiku agar menjaga posisi motor lebih ke arah kanan. Jurang yang terbuka di sebelah kiri membuatku merinding setiap kali angin dari kegelapan itu menyentuh tubuhku. Tebing di sisi kanan pun tidak kalah menyeramkan. Semakin jauh kami berjalan, kontur tebing itu semakin curam. Nafasku tidak pernah benar-benar stabil sejak jalanan itu kami masuki. Setelah melalui beberapa belokan tajam yang membuat jantungku serasa berhenti, akhirnya dari kejauhan tampak cahaya kekuningan yang goyah seperti goyangan api. Semakin dekat, cahaya itu ternyata berasal dari sebuah lampu petromak tua yang tergantung di sebuah warung kecil di pinggir tebing. Di depannya berdiri seorang ibu-ibu tua, sendirian, menatap kosong ke arah jalan, seolah menunggu seseorang datang. Di meja kecilnya tersusun botol-botol bensin eceran. Itu adalah pemandangan paling melegakan malam itu, dan juga pemandangan paling tidak masuk akal. Bagaimana mungkin seseorang berjualan di tempat yang bahkan Google Maps pun tidak mengenalinya? Aku pun turun dari motor, membeli bensin secukupnya. Meski harga yang disebutkan oleh ibu itu jauh lebih tinggi daripada harga normal. Namun dalam kondisiku saat itu, angka berapapun bukan lagi sesuatu yang kupersoalkan. Yang penting kami bisa melanjutkan perjalanan. Setelah mengisi bensin, aku sempat mengatakan kepada suamiku bahwa sebaiknya kita beristirahat di sini dulu. Namun ia menolak keras. Katanya, berhenti terlalu lama justru lebih berbahaya. Karena lelah, aku tidak memperpanjang perdebatan. Kami duduk sejenak di balai bambu di depan warung. Nafas kami masih tidak teratur. Aku memperhatikan ibu penjual bensin itu dalam diam. Ia tampak tenang, bahkan terlalu tenang untuk seseorang yang berjaga sendirian di tengah hutan, ditemani hanya oleh lampu petromak yang cahayanya berkedip-kedip seperti mau padam. Aku sempat memberanikan diri bertanya kepadanya mengenai lokasi kami. Ibu itu balik bertanya kemana tujuan kami, dan setelah kujelaskan bahwa kami hendak menuju Cianjur, ia hanya tersenyum kecil sambil mengatakan perjalanan kami masih jauh. Ketika kutanya lagi di mana sebenarnya kami berada, ia menjawab dengan santai bahwa tempat ini adalah Subang. Jawaban itu membuatku terpaku.
Jarak kami berjam-jam dari titik keberangkatan, namun ternyata dari sore hingga tengah malam kami masih terjebak di wilayah yang sama. Rasa ngeri merayap naik melalui tengkukku. Ada sesuatu yang tidak beres dengan jalan ini. Setelah mengucapkan terima kasih sekadarnya, kami melanjutkan perjalanan dengan perasaan tak menentu. Bensin sudah cukup, namun arah tujuannya tetap kabur. Tidak ada petunjuk, tidak ada perkampungan, hanya jalan yang terus berliku seperti tidak pernah berujung. Sekitar pukul 1 dini hari, kami melewati sebuah pemandangan yang membuat jantungku hampir berhenti. Di pinggir jalan yang sepi itu, berdiri sebuah mobil dengan posisi miring dan lampu hazard yang berkedip lemah. Di dalamnya tampak seorang anak kecil, dan di luar seorang pria dewasa berdiri sambil mengangkat satu tangan. Gerakannya jelas seperti meminta pertolongan. Naluri manusiawiku langsung tersentak. Melihat anak kecil di tengah situasi seperti itu membuat hatiku teriris. Aku mendesak suamiku untuk berhenti dan menolong mereka. Namun suamiku menolak mentah-mentah, katanya, "Di kondisi seperti ini, kami bahkan tidak bisa menolong diri sendiri. Motor sempat melambat, namun suamiku memintaku berpegangan kuat. Ia berniat menambah kecepatan. Ketika motor menanjak dan mulai menjauhi mobil itu, aku sempat menoleh dengan perasaan bersalah yang menghantam dada. Namun apa yang kulihat membuat seluruh tubuhku lemas. Mobil itu hilang. Benar-benar hilang. Tidak ada cahaya lampu, tidak ada bayangan, tidak ada jejak. Padahal jedanya tak sampai hitungan detik sejak kami melewatinya. Saat itu aku kehilangan kata-kata. Rasa takutku memuncak, ruang di dalam dadaku terasa menyempit. Suamiku tetap diam, namun ekspresi wajahnya tegang. Setelah kejadian itu, jalanan kembali menurun. Turunannya curam, membuat kami harus berhati-hati. Setelah beberapa menit, jalan itu berubah menjadi lebih datar. Aku masih belum pulih dari rasa panik, dan suasana sunyi membuat langkah angin sekecil apapun terasa berisik dan mengganggu. Tanpa peringatan apapun, aku menoleh ke sisi kiri jalan, dan di saat itulah aku melihat sesuatu yang tidak akan pernah kulupakan. Dari balik batang pohon besar, sesuatu menyembul keluar. Sosok itu tidak berdiri tegak, tidak juga bergelantungan. Ia miring, seperti menempel pada batang pohon. Rambutnya sangat panjang, menjuntai sampai hampir menyentuh tanah. Tubuhnya mengenakan kain panjang berwarna gelap, namun bagian atas tubuhnya tampak lebih terang, seperti kain putih yang sudah kusam. Aku hanya melihat separuh badannya. Setengah wajahnya tertutup rambut. Namun yang paling membuatku limbung adalah kenyataan bahwa ia tampak mengintip dari balik pohon itu, diam, tidak bergerak, dan menatap langsung ke arahku. Seluruh tubuhku mendadak dingin, tanganku gemetar, napasku terhenti, dan keringat dingin mengalir tanpa bisa kutahan. Ketakutan itu begitu kuat sampai aku bahkan tidak mampu berteriak, hanya bisa menahan diri agar tidak jatuh dari motor dan memeluk suamiku erat. Pelukan itu sepertinya membuat suamiku sadar ada sesuatu yang kulihat. Tanpa perlu kuterangkan apapun, ia langsung berkata pelan namun tegas, menyuruhku untuk tidak lagi melihat ke arah pohon itu. Ia memintaku membaca doa, apapun yang kuingat. Ada nada waspada dalam suaranya. Nada yang sebelumnya tidak pernah kudengar dari dirinya. Ketakutanku sudah berada di batas yang sulit dijelaskan. Perasaanku seperti berada di ambang pingsan, tetapi tubuhku tetap terjaga, seakan rasa takut itu sendiri yang memaksaku tetap sadar. Dan di tengah ketakutan yang memuncak itu,
Aku merasakan sesuatu yang memalukan, sekaligus menandakan betapa gentingnya kondisiku. Aku sedikit mengompol. Tanpa kusadari, ketakutan itu menguasai tubuhku sepenuhnya. Aku tidak tahu apakah suamiku melihatnya juga. Ia tidak bilang apapun saat itu. Perjalanan terus berlanjut. Jarum jam sudah menunjukkan sekitar pukul 1:30 dini hari. Badanku semakin lemas, pikiranku kacau, dan rasa lapar mulai mencabik-cabik perutku. Sejak siang aku belum makan, dan motor yang terus melaju tanpa kepastian arah membuat semuanya terasa lebih berat. Aku berulang kali meminta agar kami berhenti barang 2 atau 3 menit untuk duduk di pinggir jalan, apapun keadaannya. Aku hanya ingin memberi waktu untuk tubuhku bernapas. Namun suamiku tidak mau berhenti. Ia bilang justru lebih berbahaya kalau kami diam terlalu lama di jalanan seperti itu. Akhirnya aku hanya bisa diam sambil berzikir dan membaca apapun yang kuingat. Entah itu doa perjalanan, salawat, atau hanya gumaman ketakutan yang kuciptakan sendiri. Pokoknya apapun asal bisa menenangkan hati. Hingga pada pukul 2 dini hari, aku melihat layar ponselku. Tanpa warning, suara dari belakang terdengar keras. Sebuah mobil melaju, cepat mendekati kami dari arah gelap. Suaranya menggelinding memecah kesunyian, membuat kami berdua spontan menoleh. Rasa lemas yang sedari tadi menguasai tubuhku mendadak berganti dengan harapan. Mobil itu mendekat, menurunkan kecepatannya ketika sejajar dengan kami. Dari dalam, seorang pria berbicara menggunakan bahasa Sunda, menanyakan tujuan kami. Suamiku menjawab bahwa kami ingin menuju Cianjur. Pria itu langsung berkata bahwa kami bisa mengikuti mobilnya dari belakang. Rasanya seperti ada beban besar yang terangkat dari pundakku. Setelah semua kejadian menyeramkan yang kami lewati, akhirnya ada manusia lain, manusia sungguhan yang muncul di tengah malam itu. Aku hampir ingin menangis lagi. Kali ini bukan karena takut, tapi karena lega. Kami pun mengikuti mobil itu, berharap bahwa perjalanan tanpa ujung ini akhirnya akan menemukan jalan keluarnya. Perlahan-lahan, setelah mengikuti mobil itu selama hampir setengah jam, suasana di sekitar kami berubah. Awalnya aku tidak sadar ada apa yang berbeda, sampai tiba-tiba sebuah hembusan angin kencang menerpa wajahku. Dari kegelapan hutan yang tak berujung, kami mendadak keluar ke sebuah jalan raya yang terang dan ramai. Di depan mata terbentang pemandangan yang sejak tadi rasanya mustahil. Rumah makan, pom bensin, kendaraan yang lalu lalang, lampu-lampu toko yang masih menyala. Rasanya seperti dilempar kembali ke dunia manusia. Pria dalam mobil itu memberi petunjuk arah. Suamiku mengangguk dan berterima kasih. Kami pun menepi sebentar di depan sebuah warung yang sudah tutup. Aku duduk di bangkunya yang dingin, mengatur napas yang rasanya belum kembali sejak tadi. Tubuhku gemetar, bukan hanya karena kelelahan, tapi karena kesadaran bahwa kami benar-benar selamat dari sesuatu yang tidak pernah kupahami. Saat motor kembali dinyalakan, lampu depannya menyala terang tanpa masalah. Entah bagaimana, suamiku justru kesal dan mengetuk lampunya. Aneh, lampu itu menyala stabil, padahal di tengah hutan tadi ia benar-benar mati total. Perjalanan kembali terasa masuk akal. Jalan semakin ramai, papan petunjuk jalan mulai bermunculan, dan akhirnya kami sampai di Cianjur. Suamiku bertemu komunitas motornya, sementara aku langsung mencari teh hangat dan makanan. Setelah semua rasa takut yang menumpuk, akhirnya tubuhku tumbang. Aku tertidur pulas. Pukul 3 dini hari, mereka membangunkanku karena acara kumpul itu sudah selesai.
Aku sudah tidak sanggup pulang malam itu. Tubuhku kehilangan tenaga, pikiranku masih kacau, dan suamiku pun mengalah. Kami memutuskan menyewa penginapan dan beristirahat hingga pagi. Besoknya kami melanjutkan perjalanan pulang ke Tangerang. Sampai rumah, semuanya tampak normal. Aku pun merasa normal. Setidaknya begitu pikirku. Tapi 2 hari kemudian, saat kembali bekerja, tubuhku tiba-tiba drop. Aku sakit parah, sampai seminggu penuh tidak bisa masuk kerja. Aku dibawa ke rumah sakit besar, menjalani pemeriksaan lengkap, bahkan tes laboratorium. Dokternya bilang aku baik-baik saja, tidak ada penyakit, tidak ada infeksi, semuanya normal. Tapi tubuhku tidak berkata demikian. Setiap malam aku merasakan panas yang tidak wajar, seperti tubuhku dikelilingi hawa gerah yang menyesakkan. Padahal kamar berpendingin, kipas menyala, semuanya sudah dingin. Tapi kulitku tetap seperti mendidih. Rumah sakit kedua pun memberikan hasil yang sama, tidak ada apa-apa. Suamiku akhirnya berkata bahwa aku mungkin tidak sakit secara medis, bahwa apa yang kualami saat itu mungkin meninggalkan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dokter. Aku masih menolak percaya sampai akhirnya aku kembali ke rumah ibu. Begitu ibu mendengarkan ceritaku dari awal sampai akhir, ia hanya berkata pelan bahwa kondisiku bukan sakit badan. Ia membawa tukang urut ke rumah, seseorang yang biasa memijat orang-orang terkena hal aneh. Seluruh badanku diurut, rasanya seperti seluruh tekanan yang menempel sejak malam itu dibawa keluar perlahan. 2 hari kemudian, tubuhku kembali ringan, demam malam hilang, nafsu makan kembali. Aku bisa bekerja lagi. Entah apa yang sebenarnya terjadi malam itu. Apakah aku tersesat di tempat yang bukan dunia manusia, bertemu sesuatu yang tidak seharusnya kulihat, atau hanya mengalami kelelahan yang membuat semuanya terasa seperti mimpi buruk. Tapi satu yang pasti, sejak kejadian itu sampai hari ini aku masih sehat. Namun ingatan malam itu tidak pernah benar-benar hilang. Demikianlah kisah yang kami bawakan ini. Semoga kisah ini dapat menghibur teman-teman semua dan diharapkan cerita ini bisa bermanfaat. Baiklah, terima kasih untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita ini dan juga yang telah mendukung channel ini. Semoga kebaikan yang dilakukan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hal-hal yang lebih baik dan lebih bermanfaat dalam kehidupan. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam perkataan ataupun pengucapan dalam menceritakan kisah ini. Sampai jumpa lagi di kisah kami berikutnya. Semoga sehat dan sukses selalu untuk kita semua.